Begitu datang di rumah langsung set. Namun mohon enak juga. Di sini ada 3 yang perlu diwaspadai. Kata Nabi, ada 30 dajjal pembohong Quran. Karena ini sudah S2-nya banyak ya. Ya, ada. Jadi tema kita itu adalah menjemput husnul khotimah. Betul. Iya. Jadi menjemput itu artinya kita harus aktif. Bagaimana agar supaya di akhir hidup kita itu kita mendapatkan husnul khotimah. Ibunya itu yang kemarin meninggal di rumah sakit itu selalu membawa ini Pak, membawa tasbih yang dia. Dan selama sebelum akhir hayatnya itu selalu Allah. Saja. Dokter itu melihat dari apa? Diaframnya. Monitor itu begitu. Jadi begitu lock dia masih. Itu berarti pertanda membawa iman. Tadi pagi itu Pak Muhammad Arsyad ya, yang dari Galugubung meninggal. Dan meninggalnya juga bagus juga. Jadi pagi mau sholat subuh nggak jadi karena apa namanya tuh dasnya puyeng. Disuruh. Begitu datang di rumah langsung set. Namun mohon enak juga. Penyakit Tidak merepotkan. Nah, jadi yang paling penting itu adalah babak akhir dari kehidupan kita itu adalah husnul khotimah. Tadi Nabi sudah memberikan peringatan kepada kita sekalian, maka akhir kalamihi la ilaha illallah. Siapa orang yang akhir omongannya, perkataannya itu dia pasti masuk surga. Bahkan kalau seandainya ada orang baru masuk Islam, baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung masuk surga. Dia beli turun sunat, turun apa? Dia masih turun harus turun apa? Langsung masuk surga. Dosanya apa tuh? Yang Dihapus misalnya. ada hal yang paling mengkhawatirkan begini. Jadi kanjeng Nabi, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainal jannati illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi'amali ahli nar. Ada orang waktu hidupnya itu kelihatannya orang itu mukul ibadah, tapi pada akhir itu dia kegembar. Nggak tahu karena apa, karena cobaan hidup, sehingga akhirnya dia akan memilih jalan yang tidak benar. Padahal dia itu antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Ini yang tidak dia khawatirkan. Kebalikannya juga ada orang yang pada waktu hidupnya mengamalkan amalan orang penghuni neraka, tapi di akhir hayatnya itu dia akhirnya menjadi sadar, kemudian kata orang sekarang itu hijrah ya, hijrah kembali kepada ini, terus akhirnya dia mengamalkan amalan yang baik, meninggalkan hal yang maksud, akhirnya dia masuk surga. Yang menjadi masalah itu, makanya kita pada waktu tahiyat akhir itu ya, Allah inni a'udzubika minal adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil
Ini ada 3 yang perlu diwaspadai. Pertama, min fitnatil mahya, cobaan-cobaan hidup, ya, sehingga kita harus berhadapan dengan 2 hal yang pahit semua. Misalnya kita bangkrutnya, akhirnya hanya karena untuk mendapatkan modal, akhirnya dia harus masuk ke agama lain. Ataupun ada orang, saya itu di Jakarta, ada orang datang ke sana, jadi minta jampi-jampi gitu ya, soalnya dia sudah lama sakit. Rupanya dia itu kadang-kala ingatannya itu sudah tidak waras. Tahu-tahu di hadapan saya, dia mengucapkan, Masya Allah, perkataan kalau seandainya dia itu dikatakan oleh orang yang waras, itu sangat membahayakan. Saya itu sakit lama sekali, padahal saya itu dulu ngaji. Kenapa saya sakit begini? Tuhan itu jahat. Masya Allah, Tuhan itu jahat. Tapi setelahnya itu nangis. Nah, ya seperti itu, kita minta kepada Allah agar supaya terselamatkan dari godaan-godaan kehidupan. Wa fitnatil mahya wal mamat. Jadi jangan sampai setelahnya mau meninggal kita itu ya. Saya ingat sudah dulu teman saya Farid yang dulu di Pasir. Dulu itu kan dirawat di Bandung. Itu kalau malam itu ada pastor itu berjalan-jalan di antara pasien-pasien, terus apa namanya itu senyum marah-marah. Itu seperti itu. Jangan-jangan orang yang kalau tidak kuat-kuat itu dia akhirnya itu namanya kita awal. Itu kan orang sudah sakit-sakitan, dia akhirnya dia. Kalau sudah begitu hancur semua itu amalan. Selama hidup hajinya, zakatnya, puasa nol lagi, ibaratnya blank. Itu karena dia di akhirnya itu memilih selain Allah, loyalnya. Itu yang kami fitnatil masih Dajjal. Jadi fitnahnya Dajjal. Dajjal belum datang. Tapi kata Nabi ada 30 Dajjal pembohong sudah ada. Tapi Dajjal itu mempunyai kriteria. Artinya Dajjal itu selalu menjanjikan hal-hal yang manis, hal-hal yang enak, hal-hal yang apa. Nah, bisa jadi nanti kita karena apa namanya kehidupan yang glamor ala orang-orang apa itu kita. Jadi pertama-tama adalah kita menyedikitkan dosa. Kalau bahwa ini dosa ya sudah. Dosa-dosa lagi nomsak. Jadi kalau orang sudah diberi umur 60 ternyata dia masih belum berubah dari kemaksiatan yang masih, itu perlu warning itu. Sudah 60 ya sudah menyedikitkan berbuat salah kepada siapapun, kepada orang, kepada masyarakat, kepada Allah, itu ya, itu usaha. Kalau misalnya hutang ya jangan banyak-banyak lah. Kasihan sama yang ketinggalan. Kemudian yang kedua itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan cara apa ya? Ibadahnya ditambah, baca Quran. Jadi kalau Pak Haji Syahid itu saya tanya apa doanya? Doanya doa sapu jagat. Salamatan fi dinina, keselamatan dalam agama. Wa afiatan fi jasadina, sehat walafiat dari kemudian kita akan fi wa ziyadatan fi ilmina, tambah ilmu.
wabarakatan fi rizki, dan rezekinya berkah. Kemudian wa taubatan nasuha, taubatan qabla maut, taubat sebelumnya mati. Rohatan indal maut, pada waktu diambil rohnya dalam keadaan tenang. Maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut, dapat ampunan dari Allah, rahmatan ba'dal maut setelahnya. Wal 'afwa 'indal hisab, pada waktu dihisab sudah. Wan najata minan nar, dan selamat. Itu doa ini yang diamalkan oleh Pak Haji Syarif. Jadi nggak banyak-banyak, tapi memang itu menyeluruh. Bisanya sebegitu. Iya, Jalannya benar juga. bosan enggak? Saya tuh sudah hafal itu banyak, tapi pada waktu dapat tegangan itu semuanya katanya. Ya selamat uang bu. Bisanya hanya itu jadi Ya, mungkin itu juga. harus mungkin bosan lu denger. Bagus. Itu jadi kemudian kita itu mengais pahala. Kita mengais pahala apa itu? Baca istighfar pahala. Subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim juga banyak sekali. La haula wala quwwata illa billah. Membaca ayat kursi setelahnya sholat itu juga pahalanya besar. Subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim juga pahalanya besar sekali. Astagfirullahaladzim juga besar. Jadi paling tidak setelahnya sholat itu ada wiridan-wiridan ya. Subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu 33 kali. Sebenarnya untuk melengkapi 100 ya, la ilaha illallah wa la syarika lah. Itu kalau orang khusyuk ya membaca itu, subhanallah maha suci, alhamdulillah sekejap dua kali, Allah akbar, Allah maha besar. Itu kalau dosanya itu hanya dosa kecil ya, itu walaupun sebanyak duit. Kalau bisa sedekah ya, pada anak yatim, apa segala macam, amal-amal yang semacam itu. Berikutnya adalah husnul dzan billah. Husnul dzan itu artinya selalu berbuat berbaik sangka kepada Allah. Wah, Gusti Allah pasti ngampuni lah, itu husnul dzan. Ya insyaallah Gusti Allah kok murah ampun, pokoknya di alam baik. Aja sampai berdiri begitu. Ya, Gusti Allah husnul dzan billah. Dan sudah tentu semakin hati-hati dari peristiwa Nabi, orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan kebiasaan pada waktu dia hidup. Saya senang kalau ada subuh-subuh, ada jamaah kita dari sini sholat jamaah di masjid, itu senang sekali. Nah, termasuk Mariono ini tiap subuh. Ini melanjutkan anunya Pak Surya dia, Quran dia. Anaknya juga begitu, anaknya Pak Gofir juga begitu. Banyak alhamdulillah. Jadi tergantung daripada. Baiklah, saya kira kalau memang itu orang sudah terbiasa begitu, insya Allah akhirnya apa? Mendapatkan husnul. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.